Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak grade 3? Untuk 3 Hamzah, 3 Muaz, dan 3 Mus'ab. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran jarak jauh kembali. Kita masih pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. PB 1, 2, dan 3. Anak-anak grade 3, Mem harap kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, anak-anak dapat melihat gambar seperti yang tertera pada video. Perhatikan gambar di atas. Pada gambar di atas merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari pada subtema 1, yaitu tumbuh dan berkembang. Bertambah tinggi dan bertambah berat merupakan ciri tubuh mengalami perubahan. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Saat masih bayi, kita mempunyai ukuran tubuh yang kecil. Bahkan kita juga tidak mempunyai kekuatan untuk berlari dan melaksanakan sesuatu tanpa pemberian orang lain. Saat masih kecil, ibu selalu membantu kita untuk mencari cara ilmu berdiri. Bahkan untuk makan pun ibu masih menyuapi kita. Namun seiring dengan waktu, kita mulai berkembang dan mempunyai kemampuan untuk berjalan dan bermain. Ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Makanan bergizi. 2. Olahraga teratur. 3. Udara bersih dan lingkungan yang sehat. 4. Sinar matahari yang cukup. Dan yang kelima, istirahat yang cukup, yaitu tidur, yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya. Anak-anak, agar kamu mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan dirimu, kamu dapat bertanya kepada orang tuamu dengan melakukan tanya jawab atau wawancara. Nah, apa sih artinya wawancara? Wawancara artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Pada wawancara selalu ada kalimat tanya. Kalimat tanya selalu diikuti tanda tanya di akhir kalimat. Dan kata tanya biasanya terletak di awal kalimat. Saat wawancara, kamu dapat melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata tanya. Di sini, Mem tuliskan beberapa kata tanya hanya sebagai contoh. Siapa? Untuk menanyakan nama seseorang. Apa? Untuk menanyakan sesuatu tentang keadaan. Kapan? Untuk menanyakan peristiwa yang terjadi atau menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Seperti kemana, di mana, dari mana, itu adalah untuk menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan alasan sebab terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu peristiwa.
dan berapa untuk menanyakan jumlah. Selanjutnya, anak-anak, kita tentu senang melakukan olahraga. Nah, agar olahraga bertambah menarik, kita dapat menggantinya melakukan olahraga dengan tarian. Agar gerak tari lebih menarik, lebih enak dilihat, dapat dilakukan dengan variasi gerak. Lihat gambar berikut. Ada gambar pada contoh gambar yang di video ini, yaitu kedua tangan diangkat ke atas, lalu direntangkan. Nah, lalu kemudian diangkat lagi ke atas secara bergantian. Nah, ini lagi gerakan lainnya. Sekarang kita tiba pada pembelajaran 2. Pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek teman kita sendiri, karena hal itu dapat menyakiti hati orang lain, dapat menyakiti hati teman kita. Dan tentu saja mengejek itu tidak diperbolehkan oleh agama maupun oleh aturan masyarakat. Sikap saling menghargai ini sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak dapat melihat gambar lambang sila kedua, yaitu rantai. Rantai yang berbentuk bulat dan kotak. Pada pembelajaran 3, kita akan membaca teks bacaan yang terdapat pada buku tematik A penerbit Erlangga di halaman 38 dan 39 dengan judul Zat dalam Makanan Bergizi Seimbang. Makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita dapat beraktivitas. Karbohidrat terdapat pada umbi-umbian, jagung, padi, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Protein sangat berperan dalam proses pertumbuhan. Karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein dapat kita temukan pada daging, ikan, telur, dan susu yang biasanya disebut protein hewani. Dan protein pun dapat kita peroleh dari tempe, tahu, dan kelapa yang disebut protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan. Selain berperan sebagai sumber energi, lemak juga diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada makanan yang berasal dari hewan, dan lemak tak jenuh terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Anak-anak, tubuh kita juga memerlukan vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kita. Vitamin terdapat pada buah-buahan. Susu juga baik untuk tubuh karena susu mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang kita.
Nah, anak-anak, sebagai makhluk hidup, kita juga memerlukan air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita minum berasal dari air minum, dan sebagian berasal dari sayur, mayur, dan buah-buahan. Tentunya air minum yang layak untuk kita konsumsi ya anak-anak ya. Air minum yang sehat. Nah, anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada bunda-bunda yang selalu mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertatap secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.